Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di Gaza Tengah, tekanannya tidak datang lewat baku tembak panjang yang terlihat jelas, melainkan lewat dua pukulan cepat di dua titik berbeda. Pada 19 April, sebuah motor dihantam di Jalan Salah al-Din, Timur Laut Nusairat, menewaskan Aiman Khaled Abu Hasna. Lalu pada 20 April, serangan kembali terjadi di Al-Bureij dan Anas Khalid Safi tewas. Sekilas ini terlihat seperti dua serangan terpisah, tapi ketika Israel menjelaskan siapa targetnya, maknanya langsung berubah. Kalau yang dipukul bukan hanya petempur di garis depan, tapi juga perakit senjata dan orang yang disebut sedang menyiapkan serangan, apakah ini masih sekedar operasi biasa atau justru tanda bahwa pola perang sudah mulai bergeser ke arah yang lebih dalam dan lebih terarah? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada malam 19 April 2026, tekanan di Gaza Tengah terlihat datang dalam bentuk yang jauh lebih sempit dan jauh lebih presisi. Bukan dentuman panjang yang menyapu satu blok, bukan pula baku tembak besar yang berlangsung berjam-jam, melainkan satu hantaman singkat di Jalan Salah al-Din, Timur Laut Nusairat. Sasarannya adalah sebuah motor yang sedang melaju. Dalam hitungan detik, suasana jalan berubah. Aiman Khaled Abu Hasna tewas. Sejumlah orang di sekitar lokasi ikut terluka. Dari permukaan, kejadian itu bisa terlihat seperti satu serangan biasa di wilayah perang. Namun justru karena bentuknya begitu cepat dan begitu terarah, serangan ini langsung memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang dibidik secara khusus. Sehari sesudahnya, pada 20 April 2026, serangan lain kembali terjadi di Al-Bureij, masih di kawasan Gaza Tengah. Kali ini, Anas Khalid Safi tewas. Jarak waktunya rapat, lokasinya berbeda, tetapi karakternya mirip. Tidak tampak pola penyapuan luas seperti serangan besar yang ditujukan untuk meratakan satu area. Yang muncul justru rangkaian pukulan sempit terhadap individu tertentu. Ini membuat dua kejadian itu tidak bisa dibaca hanya sebagai lanjutan rutin dari perang yang belum berhenti. Ada pola yang lebih spesifik, dan pola itu mulai terlihat justru dari cara targetnya dipilih. Sesudah dua kejadian itu, militer Israel memberi penjelasan yang membuat maknanya langsung bergeser. Menurut IDF, target pada 19 April 2026 adalah sosok yang terlibat dalam pembuatan dan perbaikan senjata Hamas. Sementara target pada 20 April 2026 disebut sedang menyiapkan serangan dalam waktu dekat terhadap pasukan Israel. Dari sini titik berat operasi menjadi lebih jelas. Yang disasar bukan sekedar orang yang sedang berada di garis depan, melainkan dua simpul yang punya fungsi berbeda di dalam rantai ancaman. Satu menjaga kemampuan tempur tetap hidup, satu lagi berada di tahap persiapan aksi berikutnya. Perbedaan ini sangat penting. Dalam perang seperti Gaza, ancaman tidak lahir hanya dari orang yang menembakkan senjata. Ancaman juga lahir dari orang yang membuat senjata itu siap dipakai, memperbaikinya saat rusak, merawat jalurnya, lalu menyiapkan momentum agar serangan berikutnya bisa terjadi. Ketika dua tipe sosok seperti ini dipukul dalam selang satu hari, maka yang terlihat bukan lagi serangan acak, melainkan pola pemburuan yang lebih dalam. Fokusnya bukan hanya menghentikan ledakan saat sudah muncul, tetapi merusak tahap sebelum ledakan itu terjadi. Itulah kenapa dua kejadian pada 19 April 2026 dan 20 April 2026 mengubah cara membaca Gaza Tengah. Wilayah ini tidak sedang diperlakukan sebagai ruang tempur biasa yang hanya diawasi untuk mencegah bentrokan terbuka. Gaza Tengah sedang ditekan sebagai ruang yang dicurigai masih menyimpan kemampuan untuk memulihkan ritme serangan. Maka setiap pergerakan yang dianggap berhubungan dengan pemulihan kemampuan tempur bisa berubah menjadi sasaran. Ini membuat suasana lapangan menjadi jauh lebih rapat karena yang diburu bukan hanya yang terlihat membawa ancaman, tetapi juga yang membuat ancaman itu tetap mungkin lahir kembali dari dalam. Setelah identitas target pada 19 April 2026 dan 20 April 2026 dijelaskan, arah operasinya terlihat semakin tegas. Yang disentuh bukan hanya bagian paling depan dari konflik, melainkan struktur yang menopang keberlangsungan ancaman itu sendiri.
Satu sosok berada di titik produksi dan pemeliharaan, tempat di mana senjata dirakit, diperbaiki, dan dijaga tetap siap digunakan. Satu sosok lain berada di tahap yang lebih dekat ke aksi, yaitu persiapan serangan yang disebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Dua peran ini tidak berada di garis yang sama, tetapi terhubung dalam satu alur yang berujung pada benturan di lapangan. Dalam konteks seperti ini, serangan terhadap teknisi atau perakit senjata berarti menekan kemampuan untuk memperpanjang umur persenjataan. Senjata yang rusak tidak bisa kembali digunakan tanpa perbaikan. Peralatan yang aus tidak bisa berfungsi maksimal tanpa perawatan. Ketika titik ini diganggu, efeknya tidak langsung terlihat dalam bentuk ledakan besar, tetapi perlahan mengurangi kapasitas tempur dari dalam. Ini adalah bentuk tekanan yang bekerja diam, namun berdampak panjang karena menyentuh fondasi operasional. Sementara itu, sasaran yang disebut sedang menyiapkan serangan memberikan gambaran tentang tahap berikutnya. Ini adalah fase di mana ancaman sudah bergerak dari sekadar potensi menjadi rencana konkret. Dalam fase ini, waktu menjadi faktor penting. Menunda satu langkah saja bisa berarti serangan tidak terjadi pada momen yang diinginkan. Dengan menghantam titik ini, operasi tidak hanya merusak rencana yang sedang berjalan, tetapi juga memaksa seluruh jaringan untuk menyesuaikan ulang ritme mereka. Penyesuaian ini tidak pernah mudah karena setiap perubahan memerlukan koordinasi baru, jalur baru, dan waktu tambahan. Jika dua titik ini digabungkan, terlihat satu pola yang utuh. Tekanan diarahkan ke bagian yang memastikan kemampuan tetap ada, sekaligus ke bagian yang mencoba mengaktifkan kemampuan itu menjadi aksi nyata. Ini menciptakan efek berlapis. Di satu sisi, kemampuan untuk menghasilkan atau memulihkan alat tempur melemah. Di sisi lain, upaya untuk menggunakan alat itu dalam waktu dekat juga terganggu. Kombinasi ini membuat jaringan yang bergantung pada alur tersebut harus bekerja lebih keras hanya untuk mencapai kondisi yang sebelumnya bisa dicapai dengan lebih cepat. Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini membuat garis antara depan dan belakang menjadi kabur. Orang yang tidak berada di lokasi bentrokan langsung bisa menjadi sasaran jika dianggap memiliki peran penting dalam menjaga alur tetap berjalan. Ini memperluas definisi target sekaligus mempersempit ruang aman bagi siapapun yang terlibat dalam rantai tersebut. Dampaknya terasa pada cara pergerakan dilakukan, cara komunikasi dijaga, dan cara peran dibagi di dalam jaringan. Tekanan seperti ini juga mengubah ritme konflik di tingkat mikro. Tidak ada jeda panjang untuk membangun kembali setelah satu kejadian karena gangguan bisa muncul di titik lain yang tidak terduga. Setiap tahap harus dijaga lebih ketat karena kegagalan di satu titik bisa mempengaruhi keseluruhan alur. Ini menciptakan situasi di mana keberlangsungan aktivitas menjadi lebih rapuh meskipun tidak selalu terlihat dari luar sebagai perubahan besar. Pada 20 April 2026, laporan lapangan menunjukkan bahwa kekerasan di Gaza belum benar-benar berhenti, meskipun ada kerangka jeda yang sebelumnya diumumkan. Pergerakan militer masih berlangsung. Titik-titik tertentu tetap berada di bawah kendali pasukan Israel, dan aktivitas bersenjata belum sepenuhnya mereda. Situasi ini membuat istilah jeda menjadi tidak sesederhana yang dibayangkan. Secara formal, ada ruang berhenti, tetapi secara operasional, tekanan tetap dijaga agar tidak memberi celah bagi lawan untuk memulihkan diri. Sejak jeda mulai berlaku pada Oktober 2025, data medis lokal yang dikutip laporan internasional menyebut lebih dari 750 warga Palestina tewas dalam berbagai insiden. Di sisi lain, Israel melaporkan 4 tentaranya tewas akibat serangan militan dalam periode yang sama. Angka ini menggambarkan bahwa meskipun intensitasnya tidak selalu terlihat seperti fase awal konflik, aktivitas kekerasan tetap berjalan dalam bentuk yang lebih terfragmentasi. Tidak lagi selalu berupa bentrokan besar, tetapi serangkaian kejadian yang tersebar, terarah, dan seringkali terjadi tanpa peringatan panjang. Dalam kondisi seperti ini,
Operasi yang terjadi pada 19 April 2026 dan 20 April 2026 menjadi bagian dari pola yang lebih luas. Tekanan tidak dilepas, melainkan dipertahankan dalam bentuk yang lebih selektif. Wilayah yang dianggap memiliki potensi aktivitas militer tetap diawasi dengan ketat, dan setiap indikasi yang dinilai penting bisa langsung direspons. Ini menciptakan lingkungan di mana stabilitas tidak diukur dari tidak adanya serangan, tetapi dari kemampuan mengendalikan kapan dan di mana serangan terjadi. Bagi Gaza Tengah, situasi ini membawa perubahan besar dalam cara ruang itu dijalani. Area yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai jalur pergerakan biasa bisa berubah menjadi titik sensitif. Aktivitas sehari-hari yang terlihat normal dari luar bisa dinilai berbeda jika dikaitkan dengan alur yang lebih dalam. Ini membuat batas antara kehidupan sipil dan dinamika militer menjadi semakin tipis, karena tekanan tidak hanya hadir saat konflik terbuka, tetapi juga saat kondisi terlihat relatif tenang. Dari sisi Israel, pendekatan ini memberikan keuntungan dalam menjaga inisiatif. Dengan mempertahankan tekanan dalam bentuk yang lebih terarah, peluang bagi lawan untuk membangun kembali pola serangan besar dapat ditekan sejak awal. Ini bukan sekadar soal merespon serangan yang sudah terjadi, tetapi juga mengatur tempo agar ancaman tidak sempat mengembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Kendali terhadap tempo ini menjadi penting dalam konflik yang berlangsung panjang, karena setiap jeda bisa dimanfaatkan oleh kedua pihak dengan cara yang berbeda. Di sisi lain, bagi jaringan yang beroperasi di dalam Gaza, kondisi ini menambah kompleksitas. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan lebih hati-hati, karena resiko tidak hanya datang dari pertemuan langsung di lapangan, tetapi juga dari pengawasan terhadap peran-peran yang sebelumnya tidak selalu terlihat. Ini membuat upaya untuk mempertahankan kemampuan operasional menjadi lebih sulit, karena tekanan bisa muncul di berbagai titik dalam waktu yang tidak bisa diprediksi. Dua kejadian yang terjadi dalam selang waktu singkat itu memperlihatkan perubahan arah tekanan yang tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Bukan lagi sekedar benturan di garis depan, tetapi penekanan yang masuk lebih dalam ke struktur yang menjaga ancaman tetap hidup. Dari luar, semuanya tampak seperti rangkaian serangan terpisah. Namun ketika disusun dalam satu alur, terlihat bahwa setiap titik yang disentuh memiliki peran dalam menjaga ritme konflik tetap berjalan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.